Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Velia Ulpelina, mahasiswa Pendidikan Matematika STKIP 11 April Sumedang. Dalam video pembelajaran kali ini, saya ingin membahas mengenai konsep bruto, neto, dan tara. Ini merupakan submateri dari aritmatika sosial. Marilah kita simak pembahasannya. Nah, sebelum ke materi, saya ingin bertanya, apakah kalian selalu memperhatikan kemasan suatu produk? Nah, apakah di sana kalian menemukan sebuah istilah yang dinamakan dengan bruto, neto, ataupun tara? Nah, kalian pasti bertanya, apakah arti dari ketiga istilah tersebut? Lalu apa perbedaannya? Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi, maka akan kita bahas pada slide selanjutnya. Baik, nah istilah yang pertama itu ada bruto. Bruto itu juga dikenal dengan istilah berat kotor. Adapun pengertian bruto secara lebih jelasnya adalah bruto merupakan berat suatu barang beserta dengan tempatnya. Nah, misalnya kita memiliki sekarung terigu. Nah, di sana itu tertera sekarung terigu tersebut memiliki berat 10 kg. Maka yang disebut berat kotor adalah berat karung beserta dengan terigunya. Nah, sekarang ke istilah yang kedua, yaitu neto. Pasti kalian sudah sering mendengar istilah ini. Neto juga disebut dengan berat bersih. Definisi dari neto itu sendiri adalah berat suatu barang setelah dikurangi dengan tempatnya. Nah, misalnya ada sebuah karung terigu yang tadi ya. Maka yang dinamakan berat bersih yaitu berat terigu itu sendiri. Jadi tidak termasuk berat kemasannya. Sekarang ke istilah yang terakhir yaitu tara. Tara ini disebut juga dengan potongan berat. Nah, apa sih yang dimaksud dengan tara atau potongan berat itu? Tara adalah berat kemasan suatu barang. Jadi ini hanya berat kemasannya saja tanpa isi di dalamnya. Jadi dengan kata lain, tara merupakan selisih antara berat kotor dan berat bersih. Nah, biasanya besarnya nilai tara itu akan dinyatakan dalam persentase tara. Misalnya tara 2% seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya nanti akan kita lihat pada pembahasan berikutnya. Nah, di sini sudah terlihat ya, ada sebuah ilustrasi. Nah, dapat dilihat ini ada sekarung beras ya yang di sini tertera neto 39,5 kg. Nah, karung beras ini terdiri dari karung beserta isi di dalamnya yaitu beras. Nah, di sini ada tulisan 40 kg. Kira-kira ini apa ya? Apakah bruto, neto, ataukah tara? Nah, sesuai dengan pengertian yang tadi sudah dijelaskan sebelumnya bahwa berat kemasan beserta isi di dalamnya itu disebut dengan istilah ya benar, bruto ya. Nah, jadi yang 40 kg itu adalah brutonya. Kemudian bruto ini terdiri dari 0,5 kg ditambah 39,5 kg. Nah, kira-kira yang 0,5 kg itu apa ya? Nah, sesuai dengan yang telah tadi dibahas bahwa berat kemasan suatu produk
atau yang disebut dengan potongan berat itu dinamakan dengan istilah tara. Nah, jadi yang 0,5 kg itu adalah tara. Kemudian yang satu lagi, berat berasnya itu sendiri tanpa karung itu dinamakan dengan neto atau berat bersih. Jadi yang 39,5 kg ini adalah netonya. Nah, di sini kita dapat menyimpulkan ya bahwa bruto itu adalah penjumlahan dari tara dan neto. Jadi berarti ada hubungan di antara ketiganya. Nah, nanti kita akan bahas ya hubungan apa saja antara bruto, tara, dan neto. Semoga dengan ilustrasi ini kalian bisa dapat memahami apa itu bruto, tara, dan neto. Serta kalian dapat membedakannya. Yuk kita simak video selanjutnya. Rumus hubungan bruto, neto, dan tara. Seperti yang sudah disinggung sebelumnya, bahwa ada suatu hubungan antara bruto, neto, dan tara. Nah, tadi sudah kita tahu ya, bahwa untuk mencari bruto itu adalah penjumlahan dari tara ditambah neto. Seperti definisinya bahwa bruto itu adalah berat kemasan suatu produk dengan isi di dalamnya. Nah, lalu untuk mencari neto itu sendiri, tinggal kita tentukan dengan bruto dikurangi tara. Nah, adapun untuk tara, kita dapatkan dari persen tara dikali bruto. Nah, untuk memahami rumus ini, nanti akan ditampilkan suatu contoh soal. Nah, lalu ada suatu pertanyaan, bagaimana untuk menghitung pembelian yang mendapat tara dan menentukan persen tara itu sendiri? Nah, ada suatu rumus untuk menghitung pembelian yang mendapatkan tara. Berarti, artinya di sini kita sedang mencari yang disebut dengan harga bersih. Nah, harga bersih itu didapatkan dari neto dikali harga per satuan berat. Nah, kemudian untuk menghitung persen tara itu sendiri, nah karena telah disebut sebelumnya ya bahwa tara itu biasa ditentukan dengan persentase tara. Nah, persentase tara itu dihasilkan dari tara dibagi bruto dikali 100%. Nah, nanti kita lihat pada contoh soal ya. Selanjutnya, kita lihat contoh soal. Nah, di sini ada suatu permasalahan, yaitu sebuah karung gabah bertuliskan bruto 73 kg dan neto 71,5 kg. Berapakah taranya? Langkah awal untuk menyelesaikan permasalahan di atas, yaitu kita menuliskan terlebih dahulu apa yang diketahui dari soal. Nah, yang diketahui itu adalah bruto sama dengan 73 kg dan neto 71,5 kg. Kemudian apa yang ditanyakan dari soal? Nah, yang ditanyakan itu berapakah tara? Nah, berarti di sini kita sedang mencari tara atau potongan berat. Nah, kemudian kita lihat pada sisi kanan. Ingat suatu rumus, yaitu rumus bruto. Bruto itu dihasilkan dari penjumlahan antara tara ditambah neto. Maka, dari rumus tersebut kita dapat menentukan tara. Berarti tara adalah bruto dikurangi neto. Nah, lalu kita terapkan pada soal. Di sini sudah diketahui ya, brutonya 73 kg dan netonya 71,5 kg. Nah, tara itu sendiri bruto dikurangi neto. Jadi, kita tinggal
menentukannya dengan 73 kg dikurangi 71,5 kg, sehingga hasilnya adalah 1,5 kg. Nah, yang 1,5 kg ini adalah tara dari karung gabah. Jadi, tinggal kita simpulkan, tara karung gabah tersebut adalah 1,5 kg. Sampai sini paham ya? Selanjutnya, kita lihat contoh soal yang kedua. Di sini juga ada suatu permasalahan, yaitu seorang pedagang membeli 2 karung beras dengan berat seluruhnya 100 kg dan tara 2%. Berapa yang harus dibayar pedagang jika harga 1 kg beras adalah Rp7.500? Untuk menyelesaikan permasalahan di atas, kita tuliskan terlebih dahulu apa saja yang diketahui dari soal. Nah, yang diketahui dari soal itu berat seluruhnya atau berat 2 karung beras itu 100 kg. Berarti di sini bruto sama dengan 100 kg. Kemudian ada persen tara yaitu 2%. Dan harga 1 kg beras adalah Rp7.500. Nah, yang ditanyakan pada soal adalah harga yang harus dibayarkan pedagang. Berarti di sini kita sedang mencari yang dinamakan dengan harga bersih. Nah, harga bersih itu ditentukan dengan neto dikali harga persatuan berat. Nah, di sini belum diketahui netonya berapa. Maka kita harus mencari suatu neto dari karung beras tersebut. Nah, adapun untuk mencari neto itu ditentukan dengan bruto dikurangi tara. Nah, taranya sendiri belum diketahui ya, karena yang diketahui itu adalah persen tara. Sehingga langkah awal yang harus kita cari yaitu taranya itu sendiri. Nah, kita lihat pada sisi kanan, di sana ada rumus untuk mencari tara. Tara itu ditentukan dengan persen tara dikali bruto. Nah, selanjutnya tinggal kita tentukan saja. Persen taranya tadi adalah 2% dan brutonya 100 kg. Maka 2% adalah 2/100. Jadi 2/100 dikali 100 kg, sehingga hasilnya adalah 2 kg. Nah, kita sudah mendapatkan yang dinamakan dengan tara, yaitu 2 kg. Selanjutnya, kita tentukan neto. Neto itu dihasilkan dari bruto dikurangi tara. Nah, brutonya sudah ada pada soal ya, yaitu 100 kg. Dan taranya yang kita dapatkan tadi yaitu 2 kg. Sehingga untuk menentukan neto, tinggal kita dapatkan dari 100 kg dikurangi 2 kg. Hasilnya adalah 98 kg. Nah, kita sudah menemukan taranya 2 kg dan netonya 98 kg. Kemudian, tinggal kita tentukan apa yang tadi ditanyakan pada soal, yaitu harga bersih. Nah, harga bersih itu didapatkan dari neto dikali harga persatuan berat. Nah, netonya tadi adalah 98 kg. Dikali harga 1 kg beras, yaitu Rp7.500. Maka harga bersihnya adalah Rp735.000. Jadi, harga yang harus dibayarkan pedagang tersebut adalah Rp735.000. Nah, akhirnya pemaparan materi mengenai konsep bruto, neto, dan tara telah selesai. Semoga video pembelajaran ini dapat bermanfaat ya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan selama pemaparan materi. Saya ucapkan terima kasih dan jangan lupa like and subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.